Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang analisa trafik dalam jaringan. Ya, secara umum jaringan telekomunikasi baik itu suara atau data umumnya didesain dengan berbagai variabel yang berbeda. Dua faktor terpenting yang biasanya menjadi perhatian khusus oleh para insinyur adalah merencanakan jaringan adalah layanan servis atau biaya. Kemudian layanan menjadi sangat penting karena ditujukan untuk menjaga kepuasan pelanggan, sedang biaya biasanya merupakan faktor dalam menjaga tingkat probabilitas profit. Ya. Untuk menghasilkan jaringan yang optimum sesuai peruntukannya, maka jaringan harus didesain sesuai dengan teori trafik yang tepat. Teori trafik yang akan diimplementasikan dalam perencanaan jaringan sangat tergantung pada jenis trafik jaringan tersebut. Oleh karena itu, pada langkah awalnya biasanya perlu ditetapkan dulu klasifikasi jaringan telekomunikasi yang direncanakan, apakah merupakan jaringan sirkuit switch atau paket. Kemudian dianalisa homogenitas trafiknya, termasuk jaringan dengan trafik homogen atau heterogen. Trafik homogen adalah digunakan untuk menjelaskan layanan telekomunikasi klasik berbasis transmisi dan switching, biasanya untuk suara. Kemudian trafik heterogen merupakan jaringan dengan aliran trafik terintegrasi dari sumber-sumber yang berbeda, baik itu voice, audio, video, data menjadi satu jaringan tunggal. Biasanya klasifikasi jaringan dikaitkan dengan jenis trafiknya, dibagi menjadi jaringan circuit switch dengan trafik homogen, jaringan circuit switch dengan trafik heterogen, jaringan paket dengan trafik homogen, jaringan paket dengan trafik heterogen. Rekayasa trafik ditujukan untuk mengakomodasi isu peningkatan layanan dengan cara mendefinisikan suatu derajat pelayanan, grade of service, faktor blocking, quality of service. Dengan melakukan analisa trafik, dapat menentukan dimensioning dari sirkuit, jumlah kanal atau saluran, dan besar bandwidth yang diperlukan pada sirkuit tersebut, baik untuk panggilan, komunikasi maupun data. Rekayasa trafik biasanya dilakukan dengan menggunakan teknik statistik seperti teori antrian dan lainnya untuk memprediksi dan merekayasa kejadian-kejadian pada jaringan telekomunikasi, baik pada jaringan telepon atau internet. Satu jaringan yang direncanakan dengan rekayasa trafik umumnya akan mempunyai tingkat blocking yang rendah dan utilasi sirkuit yang tinggi. Pada akhirnya dimasukkan berbagai peningkatan layanan, pengurangan biaya, investasi, dan operasi. Trafik didefinisikan sebagai jumlah dari data atau banyaknya pesan pada satu sirkuit selama suatu periode waktu tertentu. Pengertian trafik ini termasuk hubungan antara kedatangan panggilan ke perangkat telekomunikasi dengan kecepatan perangkat tersebut memproses panggilan sampai berakhir. Kata trafik biasanya digunakan dalam teori teletrafik atau mengacu pada yang disebut dengan intensitas trafik, yaitu trafik persatuan. Rekomendasi dari itu TB18 menisikan trafik sebagai intensitas trafik sesaat dalam sekumpulan sumber daya dalam jumlah sumber daya yang sibuk dalam suatu saat tertentu. Resource pool dan dapat berupa bekas saluran terang atau sentral jumlah kanal dari satu sel, baik itu GSM dan lainnya. Intensitas trafik didefinisikan sebagai jumlah rata-rata panggilan dalam proses, sehingga dianggap sebagai satu besaran merupakan ukuran kepadatan trafik. Biasanya juga didefinisikan sebagai perbandingan antara lamanya waktu penduduk rata-rata panggilan dengan interval periode waktu pengamatan, di mana waktu pengamatan umumnya dilakukan selama 60 menit. Nah, kalau lihat dari ekspresi matematisnya, A jumlah waktu kependudukan dari server per interval waktu pengamatan. Nah, carrier traffic dapat didefinisikan juga sebagai waktu kedudukan atau total holding time dari jumlah panggilan persatuan waktu. Contoh, misalkan dalam selang waktu 1 jam terdapat 3 panggilan telepon dengan waktu pendudukan masing-masing 5, 10, dan 15 menit. Maka carrier traffic adalah sebesar A 5 tambah 10 tambah 15 dibagi 60 menit sama dengan 0,5. Perhatikan bahwa trafik yang tidak memiliki satuan dimensionalis tetapi juga menghormati jasa Agner, Klarup, Erlang, atau maka trafik diberi satuan Erlang, biasa singkat R atau E. Kita masuk ke analisa trafik manajemen dalam jaringan. Analisa jaringan bertujuan untuk keamanan, pengelolaan, ataupun operasi jaringan general. Tujuan utama dilakukan analitik trafik jaringan adalah untuk mendapatkan wawasan lebih dalam mengenai jenis lalu lintas, paket jaringan,
ataupun data yang mengalir melalui jaringan. Selain itu, analitik trafik jaringan juga dapat digunakan untuk memahami operasi jaringan, mengetahui adanya paket berbahaya. Lalu lintas jaringan mencurigakan kecepatan unggah maupun unduh konten administrator jaringan. Bukan hanya itu, penyerang dapat menggunakan analisa trafik jaringan menganalisis pola lalu lintas untuk menerobos mengambil data. Nah, analisa trafik adalah proses mencegat, merekam, menganalisis pola komunikasi lalu lintas jaringan untuk mendeteksi, menanggapi ancaman keamanan serta troubleshooting masalah dan anomali pada jaringan. Beberapa studi kasus semuanya analisa trafik jaringan biasanya mengumpulkan data historical real time apa yang terjadi pada jaringan, kemudian mendeteksi aktivitas malware seperti ransomware, mendeteksi penggunaan protokol dan chipper yang rentan, memecahkan masalah jaringan yang lambat, meningkatkan visibilitas internal dan menghilangkan blind spot. Nah, mengapa analisa trafik diperlukan dalam manajemen jaringan? Pertama itu optimasi kinerja. Dengan menganalisis lalu lintas jaringan, tim dapat mengidentifikasi, mengatasi hambatan menyebabkan lambatan koneksi atau performa rendah. Deteksi ancaman. Analisis trafik memungkinkan deteksi mencurigakan seperti malware, pergerakan lateral atau serangan DDoS yang dapat membahayakan jaringan. Pengelolaan kapasitas bandwidth. Analisis ini memberikan wawasan tentang penggunaan bandwidth dan kapasitas jaringan sehingga memudahkan perencanaan untuk meningkatkan kapasitas atau pembagian bandwidth secara efektif. Perbaikan pengalaman pengguna akhir. Dengan menganalisis lintas, organisasi dapat memperbaiki pengalaman pengguna akhir melalui peningkatan respon aplikasi dan kecepatan koneksi. Nah, untuk itu kita akan melihat beberapa tips analisa jaringan trafik terkait dengan form adalah soal solusi keamanan cyber yang biasanya didesain mendeteksi, menganalisis, merespon ancaman yang bersifat terdekat. Ini digunakan machine learning dan untuk mengatasi aktivitas mencurigakan yang mungkin terlewat dari sistem keamanan tradisional. Awake Security mendeteksi ancaman terselubung seperti malware tanpa tanda tangan, senator less malware, pergerakan lateral dalam jaringan, serangan insider serta aktivitas jaringan tidak normal. Nah, Awake Security telah berada di garis depan yang diselintas dengan visibilitas deteksi respon jaringan yang baik. Ini semacam platform dashboard jadinya. Nah, dashboard utama platform keamanan Awake menentukan jumlah perangkat dalam jaringan sedang dilindungi serta segala hal mungkin terjadi yang anomali atau Nah, fitur utama dari Awake Security platform Threat Detection Response. Awake Security menggunakan pendekatan berbasis AI untuk mendeteksi anomali jaringan yang menunjukkan adanya ancaman serta dengan ini platform mengenali pola serangan cyber yang lebih baik. Entity Traffic Analysis. Awake Security menganalisis data entitas seperti pengguna, perangkat, aset jaringan serta mengaitkan data tersebut. Untuk berlaku analisis mencakup network traffic analysis, mengidentifikasi pergerakan lateral serangan, behavior analysis, mendeteksi perilaku yang tidak biasa. Kemudian network traffic analysis, Awake Security menggunakan teknologi network traffic analysis memantau, menganalisis dan mengidentifikasi anomali arus data dalam jaringan, memungkinkan untuk mendeteksi akses yang tidak sah ke sistem, pergerakan lateral dalam jaringan, eksfiltrasi data sensitif ke server internal. Kemudian automated threat hunting, dengan fitur automated threat hunting memungkinkan tim keamanan untuk secara otomatis mencari tanda-tanda ancaman. Kemudian intelligent incident response, memberikan panduan respon insiden yang cerdas dengan mengidentifikasi langkah-langkah tertentu, memitigasi ancaman yang terdeteksi. Awake Security memungkinkan integrasi sistem keamanan lain seperti SIEM, Security Information Event Management, untuk merespon ancaman alur kerja yang terpadu. Contoh kasus Awake Security Platform, deteksi pergerakan lateral jaringan. Misalkan dalam sebuah perusahaan ada insiden serangan ransomware. Serangan ini menyebar suatu perangkat ke perangkat lainnya dalam jaringan. Sebuah proses tersebut, pergerakan lateral, Awake Security akan mendeteksi pola dengan memperhatikan arus data yang mencurigakan antara perangkat tersebut. Langkah deteksi, Awake Security akan memonitor paket jaringan, mendeteksi pola data berpindah dari suatu perangkat ke perangkat lain dan tidak sesuai dengan aktivitas formal. Platform memberikan peringatan pada tim keamanan mengidentifikasi perangkat-perangkat yang terkena dampak untuk segera dilakukan pemutusan dan dari jaringan dan agar ransomware tidak menyebar lebih lanjut. Kemudian Core Light adalah platform keamanan cyber yang berfokus pada analisis data jaringan
untuk mendeteksi ancaman, memberikan visibilitas lebih mendalam ke lalu lintas, serta mempercepat respon insiden. Core Lake bekerja mengumpulkan data jaringan dan mengkonversinya menjadi informasi dapat dianalisis oleh tim keamanan. Fitur utama Core Lake Network Traffic Analysis dengan ZEC atau Bro. Core Lake menggunakan teknologi ZEC melakukan Network Traffic Analysis. Kemudian threat hunting dan incident response. Platform ini mendukung threat hunting, memungkinkan tim keamanan mencari pola anomali. Kemudian pendeteksi anomali dan ancaman dengan memanfaatkan machine learning dan analisis aturan. Core Lake mendeteksi anomali perilaku tidak biasa dalam jaringan. Enrichment dan integrasi data. Core Lake memperkaya data dikumpulkan dengan informasi tambahan seperti geolokasi, reputasi IP, kemudian mengintegrasinya dengan SIEM data SWAR dan respon lebih cepat. Visualisasi dan pelaporan data. Akhir ditampilkan dalam dashboard. Core Lake mendapatkan akses oleh tim keamanan investigasi lebih lanjut. Ini contoh fitur dari Core Lake. Sistem ini Core Lake. Ini customer SIEM, notifikasi, insiden. Ini dashboard dari Core Lake-nya. Desain ini beberapa fiturnya tadi. Ini tampilan dari Core Lake. Kemudian Flowmon, solusi network performance monitoring diagnostik dirancang membantu perusahaan memantau mendiagnosis, meningkatkan kinerja jaringan, mengumpulkan data aliran flow data dari seluruh perangkat jaringan. Flowmon memberikan visibilitas menyeluruh atas lalu lintas jaringan, memberikan deteksi dini dari anomali atau ancaman-ancaman, mendukung optimasi performa aplikasi. Fitur utama Flowmon Network Traffic Analysis. Flowmon menangkap analisis aliran data, memberikan visibilitas mendalam atas lintas data. Anomali detection dan security monitoring. Flowmon menyediakan modul deteksi anomali berbasis AI yang mengidentifikasi perilaku mencurigakan atau aktivitas jaringan tidak biasa, misalnya mencurigakan lateral eksploitasi port, akses ilegal, juga termasuk deteksi disebut denial of service atau DDoS. Network performance monitoring yang membantu administrator jaringan memantau performa aplikasi, penggunaan perangkat serta melakukan troubleshooting pada masalah yang mempengaruhi pengguna akhir. Flowmon ADS, modul keamanan Flowmon berfokus mendeteksi ancaman dengan teknologi behavioral analysis. Kemudian paket capture retrospective analysis. Flowmon dapat melakukan pengambilan paket data lengkap untuk menginvestigasi insiden lebih dalam. Kemudian integrasi dengan SIEM dan SWAR. Flowmon dapat diintegrasikan perangkat SIEM untuk menganalisis lebih mendalam memungkinkan ada jaringan terstruktur untuk media analisis di alat SIEM atau digunakan untuk alur kerja otomatis di SWAR. Cara kerja Flowmon. Flowmon bekerja mengumpulkan data aliran data perangkat jaringan seperti router, switch atau firewall, kemudian diproses, dianalisis, memberikan wawasan tentang kondisi jaringan. Berikut langkah-langkah biasanya pada Flowmon: pengumpulan data, flow data collection, dan analisis deteksi anomali, kemudian pemantauan dan pelaporan kinerja, kemudian baru diintegrasikan antara SIEM, SWAR, otomatis data. Flowmon visualisasi lintas jaringan. Ini Flowmon arsitektur, cloud, restoran, router, switch, Flowmon, enrich flow data. Ini Flowmon collector, flow data collection. Ini network visibility troubleshooting, network detection, application performance monitoring, full packet capture analysis. Ini tampilan dari Flowmon. Ini bagi struktur overall traffic. Ini gambaran traffic, pengertian flow source. Ini aplikasi performance, critical priority. Kemudian IP Suite merilis WhatsApp Go 16 dilengkapi dengan pemantauan jaringan, server, aplikasi, penentuan penetapan otomatis, tulisan 2, manajemen infrastruktur, indikator, serta pelaporan aset perangkat keras dan perangkat umum. Ini WhatsApp Go, kemudian WhatsApp Go, ini sekitar gabungan Boston, mana ada jaringan dari ini ke Boston Building 1. Akan dilihat pada WhatsApp Go-nya koneksi antar device, vulnerability, koneksinya, IP-nya berapa, kelihatan berapa ini, vulnerability, interface error, interface default, interface utilization.
Ini gambaran. Ini bloknya. Kemudian SolarWAN Flow Traffic Analyzer. SolarWAN Traffic Analyzer adalah sesi analisa lintas net flow pemantauan bandwidth. Biasanya untuk menganalisis lalu lintas net flow, catatan aliran sampai ke 6 lintas aplikasi. Bisa di-download di SolarWAN Network Traffic. Ini bentuk tampilan SolarWAN Network Traffic Analyzer. Kemudian Netscope, Service Assurance Monitoring Jaringan menyediakan pemeriksaan isi data lalu lintas jaringan, isi data jumlah besar lalu pemeriksaan paket mendalam. Netscope juga menggunakan teknologi Adaptive Service Intelligence. Kemudian Netscope merupakan vendor perangkat menyediakan perangkat analisis traffic. Ini tampilan dari Netscope. Ini service dashboard. Ini average response. Ini data center 1 yang tarik sedia selesai. Nah, proses analisis trafik biasanya dilakukan dengan melihat statistik paket secara historis maupun real-time. Proses analisis trafik memanfaatkan tools sudah diinfokan sebelumnya, seperti tools yaitu PRTG, tambahan perangkat PRTG. Ini cara downloadnya sudah seharusnya sudah bisa, kemarin sudah dimasukkan. Dan kemudian protokol untuk analisis trafik. Nah, beberapa protokol untuk mengirimkan data trafik dan di antaranya adalah ada NetFlow, JFlow, SFlow, IPFix, NetStream, CFlow, dan Zoom. Nah, kita lihat NetFlow adalah sistem protokol jaringan dibuat oleh Cisco menyediakan lalu lintas jaringan IP aktif masuk keluar dari interface. JFlow adalah teknologi sampler traffic flow IP digunakan oleh router dan switch Juniper. JFlow dianggap sebagai teknologi sampler traffic flow seperti SFlow dan bisa diaktifkan pada interface dapat menentukan paket-paket masuk dan contohnya. SFlow merupakan teknologi sampling paket pertama yang kali diterapkan oleh HP pada tahun 1991. IPFix merupakan perpanjangan dari IP Flow Information Export. Ini sangat mirip dengan NetFlow. Protokol buat menjadi standar protokol mengirimkan informasi flow berbagai perangkat jaringan. Nah, hasil kasus analis trafik yang coba menggunakan strategi perangkat lunak PRTG bisa diinstal. Jadi memberikan unlimited license 30 hari kalau ingin mencoba. Dah install ini PRTG-nya. Kemarin sudah diinginkan PRTG. Ya. Nah, kemudian Soft Perfect Network Protocol Analyzer, alat profesional gratis menganalisis debugging penyiaran pemantauan jaringan lokal kondisi internet. Tool ini menangkap data melewati kondisi dial up kartu jaringan internet, menganalisis data paket kemudian mengubah bentuk mudah dibaca akses. Soft Perfect Network Analyzer adalah alat digunakan bagi administrator jaringan spesialis keamanan pengembangan aplikasi. Menunjukkan hasil analisis jaringan dalam performa yang mudah digunakan, mudah dimengerti, menentukan defragment, menentukan kembali paket data ke dalam jaringan. Soft Network Protocol Analyzer mendukung fitur protokol jaringan layar bawah, hasil layar, AA, ARP, SP, CMP, dan lain-lain. Ada aplikasi HTTP, SMPT, POP, NAT, FTP, dan lain-lain. Nah, Soft Perfect Network Protocol itu juga dilengkapi dengan pembangunan paket. Alat ini mungkin untuk membangun paket jaringan sendiri. Mengirim paket tersebut ke jaringan menggunakan fitur pembangunan paket membesar jaringan untuk perlindungan serangan dengan musuh perangkat lunak menyebabkan misalkan Windows sekian tujuannya didukung. Itu utama mampu menangkap semua paket jaringan, mengubah paket, menentukan format, membangun paket custom, menawarkan sistem mendeteksi paket, menunjukkan mendata kondisi loopback. Ini softwarenya. Kemudian tampilannya penggunaan bandwidth, traffic flow analysis, kemudian aktivitas yang akan oleh host. Ini berapa mega penggunaannya, ini Ethernet yang pakai, apa hasil protokol yang digunakan, ICMP, UDP, ICMP, TCP, WhatsApp, salah satu aplikasi yang cukup banyak dipakai adalah WhatsApp.
kemudian terus muka jaringan dipantau misalkan pada muka wifi internet, klik anak masuk start ya. Kemudian resep tetanggaan bisa menganalisis dengan melakukan fitur resep seperti filtering, paket infection, data flow analysis, filtering paket, menentukan semua paket yang lewat sehingga anda perlu menyaring data untuk fokus traffic tertentu. Misalkan anda bisa melakukan fitur filter TTP tinggal lihat traffic FTP gunakan filter IP addressnya berapa. Kemudian jika ingin semua paket TTP alamat IP ya sama dengan TTP dengan IP source. Kemudian klik 2 kali paket yang banyak. Kemudian frame detail menunjukkan data frame, layar detail menunjukkan detail setiap layar seperti Ethernet, IP, dan bisa menunjukkan presentasi baik dari paket. Statistik protokol ada protokol hierarki untuk melihat distribusi protokol, conversation menentukan percakapan, IOGAP membuat traffic. Ini contoh kasus, beberapa contoh kasus ya. Juga aktivitas malware ya. Untuk IP yang terdampak, kemudian juga berdasarkan IP, amati fungsi yang aneh, sistem paket, kemudian mendapatkan analisisnya. Ini tampilan dari biasa. Bisa serangan DDoS ya. Biasanya dengan cek filter IP tujuan, lihat distribusi traffic ya. Kemudian lihat analisisnya. Jika ribuan permintaan waktu singkat, berbagai IP menunjukkan pola DDoS berusaha menghabiskan sumber daya server. Kemudian mendeteksi data eksfiltrasi ya. Filter trafiknya gunakan IP filter IP source, berapa IP-nya, analisis ukuran paket, lihat detail paket. Nah, analisisnya jika ditemukan pola transfer data besar secara berturut-turut, IP yang asing tidak dikenal, kemungkinan data sedang diekspor tanpa izin. Misal kegiatan phishing ya. Deteksi IP pengguna, kemudian filter berdasarkan trafik HTTP, analisis permintaan HTTP. Misalnya analisisnya jika ditemukan permintaan ke situs mirip dengan situs populer tetapi URL sedikit berbeda, misalkan paypass1.com alih-alih paypal.com, menunjukkan indikasi serangan phishing. Keuntungan analisis trafik, deteksi pencegahan serangan yang proaktif ya, pemilihan kinerja jaringan optimal, efisiensi operasional, visibilitas jaringan yang menyeluruh. Mungkin di sini dulu, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.